وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Dibawakan. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. كيف يكون من المؤمنين من يرضي المخلوقين بسخط رب العالمين. Kaifa yakunu, bagaimana menjadi, kaifa yakunu, bagaimana menjadi, minal mu'minina, termasuk daripada orang-orang mukmin, termasuk daripada orang-orang mukmin, man, seseorang, yurdi, yang membuat ridho, itu man, yurdi, yang membuat ridho, itu man, al-makhluqina, kepada makhluk-makhluk, bisa khati rabbil alamina, dengan murkanya Tuhan semesta alam, dengan murkanya Tuhan semesta alam. Kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang yang beriman, yang imannya itu sempurna, ketika dia itu membuat ridho makhluk, yang dia itu membuat senang makhluk, tapi dengan mengerjakan sesuatu yang membuat murka sang Khaliq. Gampangnya seperti itu. Bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya ketika dia itu membuat senang makhluk, membuat senang manusia, tapi dia membuat murka Tuhannya. Nah, makhluk, kita berbicara makhluk itu. Makhluk itu, apakah makhluk itu bisa memberi manfaat kepada kita? Bisa tidak makhluk memberi manfaat kepada kita? Tidak bisa. Makhluk membahayakan kita? Tidak bisa. Bahkan mereka, makhluk itu tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya sendiri, tidak bisa membahayakan dirinya sendiri. Ya kan? Seperti kita kalau doa gimana biasa habis sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tidak ada sesuatu yang dapat mencegah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan sesuatu. Nah, tidak ada siapapun yang bisa mencegah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan sesuatu. Tidak ada orang yang bisa menghentikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada kita. Dan tidak akan bisa memberi manfaat siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi manfaat tersebut. Jadi jangan kita itu kemudian, kata Habib Abdullah Haddad tadi, jangan kita kemudian membuat senang makhluk, membuat senang manusia, tapi dengan cara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti itu. Walik. Harusnya yang diprioritaskan itu adalah bagaimana caranya kita membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi harusnya seperti itu. Seorang hamba itu harus beramal dengan mengerjakan apapun hal yang bisa mendatangkan, yang bisa menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Contohnya kita melaksanakan to'at, ya, sampean sholat, sampean ngaji, sampean bakti karo wong tuwa, sampean nopo saling ngewangi satu sama lain, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, saling bantu satu sama lain untuk mengerjakan amal solehan, juga mengerjakan suatu amal yang dapat mendatangkan rahmat Allah, yang mendatangkan ridha Allah dengan apa? Istinabun nawahi, dengan kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jauhi ngerasani, kita jauhi membohongi orang lain, kita jauhi sifat iri dengki, kita jauhi sifat sombong, kita jauhi apapun bentuk maksiat, minuman keras, perjudian, perzinaan, kita jauhi itu semua. Supaya apa? Datang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah. Kemudian jangan seseorang itu merusak hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa baik adalah ketika seorang hamba menjalankan tugasnya. Ya, sampean hubungannya karo Gusti Allah iso apik ketika menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Awake dhewe iki diperintah karo Gusti Allah gawe ibadah, gawe nyembah Gusti Allah. Ya kan? Nyembah Gusti Allah ini maksudnya apa? Nyembah Gusti Allah maksudnya adalah kita menjalankan apapun yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, manut karo Gusti Allah. Nah, yang mendatangkan ridho Allah seperti tadi yang kita jelaskan, yang mendatangkan ridho Allah itu adalah kita mengerjakan taat dan menjauhi maksiat. Nah, itu yang akan mendatangkan ridho Allah, itu yang akan memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Jangan terus dirusak. Nah, sampai dikatakan man aslaha ma bainahu wa baina rabbi wa ma bainahu wa baina Allah aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas. Man aslaha ma bainahu wa baina Allah. Siapa saja yang dia memperbagus hubungan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslahullah ma bainahu wa baina khalqih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki hubungannya dia dengan seluruh makhluknya Allah. Nah, ini pengen uripe ning donya penak. Pengen ta? Urip ning donya penak pengen ya. Ora ono sing ora pengen ning urip ning donya, ora ono sing pengen urip susah ki ora. Ya, pengene urip penak. Nah, urip penak iki piye? Urip penak iki ya antara awake dhewe karo Gusti Allah. Pertama, penak. Hubungannya bagus, hubungannya baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya enak. Nah, ketika kita hidup di dunia, hubungan kita ini sama siapa? Hubungan kita sama orang lain, ya kan? Gak ada orang hidup sendiri, gak ada di dunia itu. Ada orang hidup sendiri, mampu hidup sendiri tanpa butuh sama orang lain, gak ada yang mampu, ya kan? Hidup pasti bersama dengan orang lain. Seperti kita di pondok, ya hidup sama teman pondok, teman kamar. Kita nanti keluar pondok, ya kita hidup bermasyarakat. Nah, ketika kemudian nanti berkeluarga, ya kita hidup berkeluarga, ya kan, bersama istri dan anak-anak. Nah, pengen penak anak urip, pastinya pengen. Nah, bagaimana hidup yang enak itu? Hubungan ketika di pondok sama teman-teman hubungannya enak, hidupnya kan enak. Ketika nanti bermasyarakat, hubungan dia dan masyarakat ini enak, hidupnya akan enak. Ketika kita hidup berkeluarga, ketika sudah menikah, hubungan sama istri dan anak-anak itu enak, maka hidupnya akan enak. Kan seperti itu deh. Nah, bagaimana
gimana caranya supaya hubungan kita sama yang lain itu enak? Maka perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa baina khalqih. Nah. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa seseorang yang membuat murka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melakukan hal yang membuat manusia itu ridho. Nah, siapa yang membuat Allah murka tapi membahagiakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan Allah akan buat manusia tersebut murka juga dengannya. Ya, gampangannya sampai nyenengke bolo. Tapi sampai gawe murka Gusti Allah. Gawe Gusti Allah mboten rido. Nah, mangke apa sing sampean entuk nggih? Sing sampeyan entuke ya murkane Gusti Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang yang pengen Anda senangkan itu juga marah, juga murka kepada Anda. Jadi ra enak sama sekali. Pengennya nyenengke wong tapi ternyata Gusti Allah mboten seneng, wong iku ya digawe ora seneng karo Gusti Allah. Paham maksudnya ya? Nah, misalnya sampeyan ngelegake koncone di kehidupan pondok, ono konco ngajak sampai orang ngaji, ya, ono konco ngajak sampai ngaji sih, ayo dolen sih rasa ngaji. Nah, kira-kira sampean manut karo koncone gara-gara lain, nah karo konco gara-gara wah, gua aku dikira orang setia kawan nih misalnya. Ya, dengan manut karo konco tapi orang ngaji akhirnya marake gurune iki ra seneng, marake gurune nesu. Nah, sampai pilih ndi? Sampai pilih sing nyenengke konco tapi gawe guru nesu, gawe guru boten rido, atau sampai orang manut karo konco, orang nuruti konco tapi gurune sampai rido, milih ndi? Nilai gurune ridho, harusnya seperti itu, yang benar seperti itu, walaupun konconya tak terima. Wah, kowe ora setia kawan, kowe ora kuat kowe. Wong mlebu pondok iki bareng kudune wong awake dhewe iki sak kamar. Awake dhewe iki teman seperjuangan. Nah, aku ora ngaji, kudune kowe ora ngaji, oleh iki ora kanca setan iki. Ya. Nah, jadi begitulah ngomong sama guru aja seperti itu, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampaikan juga oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidatuna Aisyah mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man athara mahamidallah ala mahamidin nas kafahu ma'unatan nas. Man athara mahamidallah, barang siapa seseorang yang dia itu lebih mementingkan, lebih mengedepankan pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pujian manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan dia daripada gangguan-gangguannya manusia. Nah, maka Allah akan cukupkan dia, Allah akan lindungi dia daripada gangguan-gangguannya manusia. Tuh. Artinya, ketika Anda membuat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan melindungi Anda. Nek sampean gawe Gusti Allah ridho, Gusti Allah sing bakal mbeloni sampean terus. Tapi sebaliknya, sampean kok boten nopo ngelakoke sesuatu sing Gusti Allah niku ridho,
malah justru melakukan sesuatu yang Gusti Allah murka, ya, yang didapatkan adalah dua ketidakhinaan. Apa dua ketidakhinaan? Pertama tadi Allah murka, kemudian kita juga tidak disenangi oleh orang lain. Kenapa? Allah yang memberikan perasaan tidak suka ke dalam hati manusia yang lainnya kepada kita, karena kita nyulayani Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seakan-akan mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling penting untuk kita buat ridho kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling berhak untuk mereka buat ridho. Untuk mereka buat ridho. Artinya apa? Allah dan Rasulnya. Tapi di sini domirnya itu yurduhu, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ridhonya Nabi Muhammad SAW itu pasti ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang paling pantas untuk kita tunggu-tunggu, yang untuk kita nantikan ridhonya? Yang paling pantas untuk kita nantikan kedatangan ridhonya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah ridho kalau sampai ya sudah, yang lain pun pasti juga akan ridho kepada kita. Nah, terus sampai dikatakan wa man fa'ala siwa dzalika fa huwa a'mal qalb alladzi dha'fa yaqinuh. Sinten kemawon sing nglampahi sebalike, bukan membuat Allah ridho, tapi justru membuat Allah murka. Membuat manusia ridho, membuat manusia senang, tapi justru membuat Allah marah. Nah, ketika dia melakukan seperti itu, fahuwa a'mal qalb, ini adalah menunjukkan bahwasanya hatinya dia itu hati yang buta. Menunjukkan hatinya yang buta. Kenapa? Dia tidak melihat kebenaran. Hatinya dia tidak melihat kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah ridho, itu adalah kebenaran. Tapi ketika dibalik Allah murka, manusia ridho, ini berarti buta hatinya dia. Dia tidak melihat kebenaran. Nah, fahuwa a'mal qalb, yang mana dikatakan alladzi dha'fa yaqinuh, berarti keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah. Keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedikit lemah sangat. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bi suhtillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu ilaik hirsu haris wa la yarudduhu kullu kari. Wa inna Allah bi hikmatihi wa jalalihi ja'ala ar-rawha wal faraha fi ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal hazan fi syakki was sukhr. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk daripada kelemahannya, termasuk daripada lemahnya keyakinan seseorang, yaitu ketika seseorang membuat ridho manusia dengan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Seperti tadi, diajak sama orang lain untuk berjudi, dia mau menolak tapi gak enak sama temennya. Nek tak tolak, kok aku ra enak ya, dikira aku harus setia kawan. Atau gampangannya kan ngerasani ya, ribah. Ribah ini Allah ridho atau Allah murka? Allah murka dengan ribah. Lah kok diajak karo koncone ngrasani, diajak karo koncone ribah. Sampai ngerti ribah itu ora apik, sampai ngerti ribah itu termasuk dosa besar. Ya? Ribah termasuk dosa besar. Lah sampai ribah itu termasuk dosa besar, sampai diajak ribah, diajak ngrasani koncone, sampai meneng-meneng wae. Dengan dalil apa? Sampai meneng wae dengan dalil itu surur. Ya wis aku ora jawab apa-apa, sing penting aku ngrungokke tok wae. Napa? Nek kok aku ora ngrungokke kok ketoke ora penak. Dhek ngomong ora ono sing ngrungokke kok ketoke aku ora ngregani. Ya ora ngregani wong diajak hibah kok ngomong ngregani. Nah, diajak hibah kok ngomong ngregani, menghargai, sama sekali tidak.
Ketika ada seseorang yang mengajak kita menghibah, yang ngajak kita ngerasani, ngomong karo tanganku iki. Atau kono-kono ngomong karo tembok iki, aja ngomong karo aku. Hah? Niate apik, niate idkhal surur. Niate nyenengke. Tapi nyuwun sewu, Pak Abdul Haddad mengatakan di dalam Risalah Mu'awanah itu beliau mengatakan an-niyatu la tu'athiru bil ma'asi syai'an. Niat itu tidak niat yang baik itu an-niyatu as-shadiqah ya. An-niyatu as-shadiqah la tu'athiru bil ma'asi syai'an. Niat yang baik itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap perbuatan maksiat. Niat yang baik tidak memberi pengaruh sedikit pun terhadap maksiat. Artinya apa? Ketika niat yang baik tapi pekerjaannya itu adalah maksiat, niat baiknya itu muspro, percuma. Artinya saya menang apa? Maksiatnya. Niat yang baik itu tidak diberi ganjaran sama Allah Subhanahu wa taala ketika amalnya maksiat. Gambarannya itu tadi. Gambarannya adalah ketika seseorang diajak hibah, niatnya dia mendengarkan hibah itu adalah untuk membahagiakan hati, untuk ngelegake ben merasa dihargai. Nah ini berarti dia itu orang yang membuat manusia ridho tapi membuat Allah murka. Bisa dipahami ya dia? Nah ini kalau bisa diibaratkan, ibarat orang yang mencuci pakaian tapi menggunakan air kencing. Mencuci pakaian tapi menggunakan air kencing. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Ketoke apik, ngumbahi ketoke apik, tapi kok ngumbahi nggo banuyuh. Ya kan? Jadi ini orang resik, orang wani, malah sing. Ya seperti ini. Ini makanya wong sing garai ridho, orang yang membuat orang manusia ridho tapi dengan melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, iki wong pesing ngambune. Ayo ya kasarane wong ngomong ngono lah. Nah, itu adalah tadi termasuk lemahnya keyakinan seseorang membuat manusia senang tapi membuat Allah murka. Termasuk juga lemahnya keyakinan apa? Memuji manusia tapi atas dasar rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah, memuji manusia atas dasar rezeki yang Allah berikan kepadanya. Gambarnya apa? Menghormati orang lain tapi karena kekayaannya. Nah, ngergani wong tapi gara-gara wong kuwi sugih. Ngambung tangane wong gara-gara wong kuwi sugih. Nah ini loh, memuji manusia tapi karena kekayaan yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Ini salah. Ya, ini salah. Menghormati manusia karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena kekayaan orang tersebut. Kenapa? Karena Allah yang memberi kekayaan kepada manusia itu, bukan terus kemudian manusia itu bisa membuat dirinya sendiri kaya, enggak sama sekali. Allah yang memberi dia rezeki. Tuh, termasuk lemahnya keimanan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta dummahum ala ma lam yu'tika Allah. Dan kamu mencela mereka atas dasar sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadamu. Contoh, kowe iki ngarep karo wong. Kowe ngarep karo wong, ngarep itu mengharap pemberiannya orang. Nah, awakmu mengharap pemberiannya orang. Tibake wong sing mbok delok iki wong sugih teko misalkan. Wong sugih teko iki wah dari iki bagi-bagi THR iki, bagi-bagi duit iki bari. Jebul teko barke balik ora nek apa-apa. Ora ngajian iki paiti, politik wah wong sugih iki kere misalkan gitu. Awakmu ngece-ngece dhek gara-gara dhek ora ngeki awakmu. Nah, sebenarnya yang tidak memberi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada ente melalui orang itu. Bukan kemudian orang itu yang tidak memberi, bukan. Lah kok itu orang karena tidak memberi,
karena Allah SWT tidak memberikan rezeki kepada ente melewati orang tersebut, akhirnya ente ngejek-ngejek orang tersebut, ente mencela-cela orang tersebut. Ini adalah kata Rasulullah min dha'fil yakin, ini termasuk lemahnya keyakinan. Nah, lemahnya keyakinan ya lemahnya keimanan. Kemudian inna rizqallah la yajurruhu ilaika hirsu harisin wa la yaruddu kurhu karihim. Nih, jelaskan sama Rasulullah, rizkinya Allah Subhanahu wa taala itu meskipun orang itu berusaha sekuat mungkin untuk mendatangkan kepadamu, tapi kalau itu bukan jatahmu maka tidak akan bisa datang kepadamu. Dan rizkinya Allah itu jika memang itu adalah menjadi milikmu, sekalipun orang yang sangat membencimu berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya datang kepadamu, tetap itu akan datang kepadamu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Habib Abdul Wahab, alladzi li ghairi la yasil ilaih walladzi qusim la hasilun ladai. Ini sesuai. Alladzi li ghairi la yasil ilaih, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi milik orang lain, la yasil ilaih, maka enggak mungkin sampai kepadamu. Tapi sebaliknya, walladzi qusim la, iki kok delok imrono kowe. Delok imrono, delok mrene. Ya. Walladzi qusim la, dan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Delok imrono terus. Ono apa tuh? Ono sing bagi-bagi duit. Ora toh? Ora ono sing bagi-bagi duit toh? Nek ono sing bagi-bagi duit lumayan, orang bagi-bagi duit dadak delok imrono. Ya. Nah, walladzi qusim la, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu adalah sampai kepadamu, hasilun ladai, maka akan sampai kepadamu, enggak mungkin sampai kepada yang lain. Jadi rezeki ini Gusti Allah ora mungkin salah alamat. Amen. Sing salah alamat itu mungkin awake dhewe. Ya, awake dhewe disasari karo GPS mungkin. Tapi rezeki ini Gusti Allah ora kaya GPS. Ya kan? Nah, jadi saya pernah kasih nasihat satu ustaz saya, Ustaz Khalid Al-Madihis, beliau itu menyampaikan, in kunta la ta'rif unwana rizqak, jika kamu itu tidak tahu di mana alamat rizkimu, ya. Jika kamu in kunta la ta'rif unwana rizqak, jika kamu tidak tahu alamat rizkimu di mana, jangan khawatir, farizquka ya'rif unwanak, rizkimu itu tahu di mana alamatmu. Ya. Jadi kaya tukang paket ngono itu. Tukang paket ini ngerti kan alamatnya dhewe ngerti kan. Teko dhewe. Ning nek tukang paket awake dhewe bayar COD, bayar ongkir. Itu nek rezekine Gusti Allah ora sama sekali. Ya, tahu. Jadi walaupun kita nggak tahu di mana sih alamatnya rezeki kita tahu di mana alamatnya kita. Nah, jadi sahabat, yang paling penting itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun kita membuat murka seluruh manusia. Nah, wong ki ora seneng kabeh karo awake dhewe, tapi Gusti Allah ridho karo awake dhewe, wis tetep kita lakukan itu. Paham ya? Nah, tuh, akan dikatakan Sayyidatuna Aisyah beliau mengatakan, seandainya seseorang itu mencari pujian-pujian dari manusia, tapi dengan mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia dapatkan itu adalah celaan-celaan dari manusia. Bukan pujian yang dia dapatkan, tapi akan mendapatkan apa? Celaan-celaan. Malah dinyek karo manusia. Nah, jadi ojo terus awake dhewe iki seneng ketika bermaksiat. Ketika bermaksiat, ya nyuwun sewu ya. Ana wong sing bangga ketika bisa menang judi. Ada orang yang bangga bahkan diceritakan ketika dia itu bisa menghabiskan banyak minum-minuman keras. Dibanggakan di hadapan manusia, tapi dia tidak akan mendapatkan pujian dari manusia. Yang dia dapatkan apa? Celaan. Dia dianggap, oh ini wong tukang mendem ini. Orang-orang terus, wah ini adalah orang yang hebat ini.
ini adalah orang yang soleh. Oh, bukan soleh, bukan mendem, ya kan? Bukan soleh tapi nah ini wis wong toleh ini. Bukan soleh, ini wong poleh ini. Bukan soleh tapi poleh. Apa bedanya ya? Soleh itu apik, poleh itu ora apik. Nih, terakhir ceritakan. Pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat beliau yang bernama Alqamah bin Mujazzir. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Alqamah bin Mujazzir untuk menjadi pemimpin. Ada rombongan di sana, dan ini yang menceritakan adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan Rasulullah itu mengutus Alqamah bin Mujazzir untuk memimpin rombongan, dan aku ada di dalam rombongan tersebut. Ketika sampai di tengah jalan, ada sekelompok orang daripada tentara-tentara itu yang ada di rombongan meminta izin kepada Alqamah bin Mujazzir. Akhirnya Alqamah bin Mujazzir ini memberi izin kepada mereka dan mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin di antara orang-orang yang minta izin tadi. Diangkat seorang yang bernama Abdullah bin Hudafah bin Qais As-Sahmi. Nah, Abdullah ini diangkat menjadi pemimpin, dan itu ada orang-orang yang minta izin untuk keluar dari rombongan sebentar. Tapi kamu Abdullah, kamu sebagai pemimpin mereka. Ya, kamu sebagai pemimpin mereka, kamu sebagai pengawas mereka. Nah, kemudian ketika mereka itu sampai di tengah jalan, ketika itu pada saat itu adalah di malam hari. Nah, di sana itu padang pasir itu naik awan panas, naik bengi wadem. Ya. Nah, ketika itu mereka menyalakan api unggun supaya apa? Supaya lias polu itu untuk menghangatkan diri, menghilangkan rasa dingin. Nah, untuk menghangatkan diri. Nah, kemudian faqala Abdullah wa kana fihi du'abah. Kemudian Abdullah yang tadi menjadi pemimpin, ya, yang menjadi pemimpin ini, dia ngomong, tapi ngomong ini fakana fihi du'abah. Du'abah itu apa ya? Mizah, guyonan. Ya. Sebenarnya omongannya itu guyonan. Alaysa li alaikum as-sam'u wa tha'ah. Aku dengan pemimpin kalian. Bukankah kalian tuh harus taat kepada perintahku? Qalu bala, nggih wa Abdullah saestu. Qala fama ana bi amirikum bi syai'in illa sana'tumuhu. Apakah ketika aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, kalian akan mengerjakannya? Qalu na'am, nggih wa Abdullah, kami akan melakukannya. Qala fa inni a'zimu 'alaikum illa tawathabtum fi hadhihi an-nar. Ya wis, nek mantan iki ana api unggun. Nek sampean memang kudu manut karo aku, nek sampean bakal manut karo aku, jajal mencolot ning api unggun. Mencolot ning api unggun. Faqama nasun fatahajjaju. Lah kok mantep tenan? Wong-wong iki mantep tenan. Wes siap-siap main mencolok. Falamma dhanna annahum wadibun qala amsiku ala anfusikum. Ketika Abdullah ini melihat mereka itu betul-betul siap-siap untuk melompat ke api unggun, mun mandek. Fa inna ma kuntu amsahu ma'akum. Aku iki guyonan karo sampean. Ojo tenanan, aku iki guyonan karo sampean kok. Akhirnya ketika mereka itu kembali, mereka menceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian ini. Akhirnya faqala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepada mereka, bersabda kepada mereka, man amarakum minhum bi ma'siyatillah fala tuti'uhu. Siapapun yang memerintahkan kalian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'uhu. Sekali-kali janganlah kalian mentaati mereka. Siapapun yang mengajak memerintah untuk maksiat kepada Allah, jangan sekali-kali mentaati perintah untuk maksiat kepada Allah, siapapun itu yang memerintahkan. Sekalipun itu adalah orang tua sekalipun, kok memerintahkan kita untuk maksiat, ojo manut. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq.
Ya seperti itu ada kaidah itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kata ta'at bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Nah, maksiat kalau Gusti Allah kok diomong ta'at? Nggak ada sama sekali. Nggak boleh kita taat kepada manusia, tidak boleh kita taat kepada makhluk ketika kita disuruh maksiat. Contoh nih, taat karo wong tua iki kudu ora? Taat karo wong tua kudu. Taat karo guru ya kudu. Tapi ketika ada orang tua atau guru ini misal padahal ya orang mungkin seorang guru kok ngomong iki. Misalkan Pak ada sampean rasa sholat apa? Wong sampean wis sinau karo aku wis cukup rasa sholat. Nah, misal sampean wis sinau karo aku wis cukup rasa sholat apa? Ini manut lah. Sama sekali tidak boleh mentaati guru. Seandainya guru itu menyuruh seperti itu. Paham ya? Jadi nggak boleh kita taat sama manusia, mentaati manusia tapi bermaksiat atau menentang Allah Subhanahu wa taala itu nggak boleh. Jadi awakmu misalkan ya, ono kanca sing ngejak, wes saya rasa ngaji, dolan wae. Kira-kira manut Pak? Manut kanca ora? Mbok turuti ora kancamu? Wes rasa ngaji dolan wae. Nek mbok turuti berarti itu menandakan kelemahan keyakinanmu, kelemahan imanmu. Nek mbok turuti berarti sampean kowe mentingke manungsa daripada Gusti Allah. Padahal manungsa kuwi manus-manus kakean dosa, wis ora iso apa-apa sama sekali. Ora iso nekake bahaya ning sampean, ya ora iso manfaatke sampean kuwi manungsa. Tapi Gusti Allah yang maha memberikan kebaikan kepada kita, Gusti Allah yang bisa memberi manfaat kepada kita, Gusti Allah yang bisa memberi dhor kepada kita. Kita harus meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Nah, ketika Allah ridho kepada kita, maka kita akan diperbaiki hubungan kita kepada semua orang. Nah, kerjaan yang diperbaiki oleh Gusti Allah, urusan ngaji ini digampangke karo Gusti Allah, urusan apalan-apalan jadi paringi lancar karo Gusti Allah, asalkan kita mau untuk selalu menanti dan melakukan apapun yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian qala al-Habib Abdullah bin Al-Haddad al-'adatu idza rasakhat nasakhat, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu